semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi tanggal 23 dan 24 Januari 2021. Gimana nih ya, untuk membiasakan kita semua ya, nggak hanya gue tapi juga kalian, gue akan lebih mempersingkat bacaan gue sebelum gue benar-benar masuk menawarkan membership, oke? Karena nanti benar-benar akan singkat ya. Hanya mengingatkan ya, nanti kalau dimasuk ke bulan Februari sih lebih tepatnya, itu akan gue free versi gratisnya itu gue cuman bakalan di energi dan intuisi hari ini. Gue mulai akan baca tiap hari lagi ya, seperti yang gue janjiin. Gue akan baca hari ini energi setiap harinya itu pagi. Gue selalu usahakan untuk tampil pagi, dan gue hanya akan buka kartu tarot ya, dan gue nggak akan buka oracle cards, dan gue nggak akan bacain pergerakan planet ya. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak tentang oracle cards dan pergerakan planetnya, kalian bisa subscribe, atau bukan subscribe namanya ya, join membership. Oke, nanti gue kasih lebih dalam tentang itu ya. Energi dan intuisi tanggal 23 dan 24 Januari. Oh iya, di tanggal 23 dan 24 Januari ini ada Mars square Jupiter, Mars square Jupiter, Sun konjang Saturn, dan Venus sextile Neptune. Artinya Mars itu kan lagi di Taurus ya, Sun-nya kita lagi di Aquarius, dan di situ Aquarius itu selalu tentang jati diri kita, maksudnya bagaimana kita ingin dilihat oleh dunia, oleh pihak luar, dan bagaimana kita membentuk image kita sendiri ya. Dan Mars itu selalu tentang tindakan, action yang kita ingin punya makna gitu, punya arti dalam tindakan-tindakan kita. Dimana Taurus itu sekarang lagi ada di tentang home, family, dan foundation. Jadi di situ akan ada mungkin yang kita harus sadari, nanti akan ada obstacles atau challenge, tantangan-tantangan atau bahkan konflik ya. Tapi lebih sifatnya sangat membangun, karena itu untuk membentuk jati diri kita sendiri, membentuk image kita sendiri, dan kita dihadirkan pada challenge atau obstacles itu gitu ya. Itu Mars konjang Mars square Saturn Mars Mars square Jupiter, ya Allah, ketukar sedangkan Sun konjang Saturn ya, dua-duanya kan sama-sama di Aquarius tuh, Saturnnya juga di Aquarius ya. Jadi itu konfliknya bukan konflik ya, kita tertantang, energinya kita tertantang dalam pembuktian diri kita sendiri. Jadi konflik itu hadirnya akan dari dalam diri kita sendiri ya, energinya itu akan hadir untuk ngestimulasi gitu, memotivasi kita untuk goals tentang jati diri kita, image kita, apa sih yang ingin kita buktikan ke dunia gitu. Jadi Sun di Aquarius, Saturn itu lebih ke disiplin, tanggung jawab ya, dan goals, long term goals kita gitu. Apa, bagaimana ya yang ingin kita wujudkan, dari apa yang akan kita bentuk dari diri kita sendiri ini gitu. Apa yang ingin kita
image seperti apa yang akan kita bentuk sesuai dengan apa namanya goals kita, tujuan hidup kita gitu ya, status sosial kita, reputasi kita yang seperti kayak gimana gitu. Dan itu sama-sama sebenarnya, jadi kita kayak energinya adalah kita kepingin membuktikan sesuatu gitu ya. Pembuktian itu ingin kita tunjukkan. Yang pertama sih gue saranin pada diri sendiri dulu. Jadi negatif aspeknya adalah dengan energi itu kita ingin apa, kita jadi beating ourselves up gitu. Jadi kita terlalu keras pada diri kita sendiri ya. Disarankan untuk tidak begitu ya. Dan negatif aspeknya adalah kita jadi agak-agak low mood gitu, agak depresi ya. Tapi diharapkan tidak begitu ya. Itu untuk Sun konjang Saturn. Sedangkan Venus sextile Neptune ya. Venus kan di Capricorn, dan Neptune di Pisces ya. Kalau kalian tahu masing-masing berchartnya, kalian tahu apa yang bakalan kena secara general ini mungkin ada apa namanya, lebih intim, lebih romantis, rasa-rasa, atau kita pingin energi kreatif kita menjadi lebih kreatif, lebih perfeksionis, kita pingin ya kreatif ya. Dan mungkin ada rasa pingin situasi rumah kita gitu, ada rasa-rasa seperti itu. Tapi itu juga tentang Venus Venus sextile Neptune itu saling support ya, saling support dalam arti kalaupun emang harus diperbarui, relationship kita harus kita perbarui ya, itu kita mau memperbaruinya ke arah seperti apa, idealnya menurut kita tuh seperti apa gitu. Ada effort ke arah sana gitu, saling support untuk bagaimana sih idealnya gitu. Oke. Energi dan intuisi tanggal 23 dan 24 Januari. Nine of Pentacles, Ten of Wands, Six of Cups, Temperance, Two of Cups, Judgment. Ooh. Five of Cups, The World in Reverse, kebalik. Energi alam bawah sadar kita, King of Cups, The Hermit, Six of Pentacles, Nine of Swords, The Wheel of Fortune, Strength, Two of Swords. Alam bawah sadar kita ya,
entah ini energinya Neptune atau energinya Pisces, maksudnya Pisces atau enggak Scorpio. Yang jelas ini tentang emosional kita, pengertian kita, pemahaman kita akan rasa, akan yang kita rasa. Dan biasanya kalau King of Cups muncul itu selalu tentang cinta. Ada cinta yang ku rasakan. Energi tentang cinta, Bo. Venus sextile Neptune. Venus itu sendiri tentang energi tentang itu kan, ya. Venus Capricorn. The Hermit, energi Virgo. Tentang berbagi. Bagaimana kita berbagi? Bagaimana kita berbagi sayang, bagaimana kita mentransformasikan, menyampaikan, bagaimana kita atau mungkin ada misteri, ya, misteri yang kita harus temui dalam diri kita sendiri tentang kasih sayang itu sendiri. Apa sih cinta menurut kita? Six of Pentacles, dimana kita kepingin semuanya balance, entah itu dalam berbagi, ya, sebab dan akibat. Ini energi Libra. Bagaimana kita menjadikan segala sesuatu itu balance. Kalau kita mengerti, sadar sepenuhnya akan segala tindakan kita, walaupun kita tidak bertindak, itu ada konsekuensi, dan semuanya itu di atas. Jadi kemampuan kita dalam menyadari, ya, kesadaran kita dalam memahami sebuah sebab dan akibat itu sendiri di luar dari apa itu yang namanya baik dan buruk. Karena terlalu baik pun bisa menjadi buruk, dan buruk pun tidak selalu jahat. Nine of Voices, Nine of Swords, galau, terjebak, bahkan kita tidak bisa sulit untuk tidur, ya, sulit untuk istirahat. Kita selalu anxious gitu, cemas. Sadari kalau itu hanya pikiran-pikiran kita sendiri, ya. The Wheel of Fortune, energinya Jupiter ada di Aquarius. Mindset kita sendiri, pola pikir kita sendiri tentang apapun reputasi yang kita inginkan orang melihat kita, ya, itu rasa-rasanya memang sudah sampai pada titik saya harus berubah. Ini udah bukan gue lagi. Gue udah nggak megang, gue udah nggak pegang nilai itu. Nilai itu udah bukan mencerminkan gue lagi, gitu. Wheel of Fortune, cycle, ya. Karma yang lama berakhir dan membuka karma yang baru. Strength, kita diminta kuat, tabah, resilient. Energi Leo, mungkin ini lebih ke relationship, ya, entah itu business partner, any kind of relationship, entah itu sahabat, atau bahkan juga relationship dengan diri kita sendiri.
Bagaimana kita menjalin hubungan dengan diri kita sendiri. Sudah cukupkah kita mendengar diri kita sendiri? Menyayangi diri kita sendiri. Two of Swords. Kita dihadapkan pada pilihan yang sepertinya masih ada yang kita tidak tahu. Dihadapkan pada misteri. Kita dihadapkan pada pilihan yang kita sendiri kurang cukup memahami untuk mengambil keputusan. Kartu pertama yang paling oke, yang paling penting, Nine of Pentacles. Ini tentang mandiri, tentang kebebasan, tentang merasa cukup, ya, merasa terpenuhi, fulfilled. Apapun situasi dan kondisinya, karena itu semua hanya di mindset, kita cukup atau tidak cukup. Itu hanya bagaimana kita melihat, mensyukuri apapun yang kita miliki, dan siapapun, apapun itu. Two of Cups, ada soul contract di situ, ada twin flame, energi twin flame, soulmates, past life connections maybe. Batin yang terikat. Two of Cups. Ini kan Nine of Pentacles, ini kan tentang kemandirian ya, independent. Mungkin kita di-challenge untuk travel, untuk mengambil tindakan, untuk mengubah haluan dengan Ten of Wands, untuk melepaskan semua apapun yang membatasi dan mengikat diri kita, termasuk jerih payah kita sendiri, termasuk kesenangan kita sendiri, hobi kita sendiri. Siap nggak melepaskan itu semua? Bagi memiliki itu beban, memiliki itu menjadi batas, termasuk idealisme kita sendiri. Itulah yang membatasi kita. Judgment, energi Scorpio, Pluto. Ini tentang karir, mungkin reputasi, long term goals ya, termasuk idealisme tadi, dan status sosial kita. Situ ada judgment, ada transformasi, ada kesempatan kedua. Tapi diminta untuk release, siap untuk memulai lagi dari awal, melepaskan segala batasan-batasan kita itu selalu ingin menjadi lebih baik kan. Tapi idealisme kita sendiri, ideologi kita sendiri yang mengukung diri kita untuk bisa menjadi lebih better, lebih baik gitu. Kita punya kesempatan kedua untuk menjadi lebih baik. Tapi ya persyaratannya adalah melepaskan apapun yang mengikat kita. Entah itu masa kanak-kanak kita, Six of Cups, entah itu anak-anak kita, entah itu nostalgia, memori, itu mengikat.
Dan itu juga sangat besar kemungkinannya adalah karma kita sendiri. Five of Cups, kita akan merasa kehilangan secara emosional. Tapi ada Temperance, energi Sagittarius. Ini tentang healing, pemulihan, proses pemahaman akan diri kita sendiri. Kita diminta untuk sabar terhadap diri kita sendiri. Kalau yang berakhir itu the world, ya, sesuatu itu sudah berakhir dan sudah selayaknya kita akhiri. Nggak perlu lagi menunda. Karena penundaan atau semakin kita bertahan akan transformasi itu, pemahaman itu sendiri, ya, artinya kita sendiri yang membuat diri kita menderita. Kita menyeret-nyeret keadaan kita sendiri, hidup kita sendiri. Ini energi Aquarius. Kebalik ya, the world yang kebalik. The world itu juga cycles, juga siklus yang sudah berakhir, dan itu juga hubungannya dengan visi, mindset juga, ya, tentang bagaimana kita ingin dilihat oleh dunia, tentang komunikasi kita juga, harapan kita juga, tentang kemanusiaan itu sendiri, keadilan itu sendiri, persepsi kita terhadap dunia. Dan yang mampu membalikannya gitu ya. Ini kenapa kebalikannya? Yang mampu membalikannya adalah diri kita sendiri yang pulih. Selama kita belum punya pemulihan itu, pemahaman itu, selama kita masih dalam proses, kita selalu sabar. Sabar sama yang namanya menderita itu kurang lebih 11-12 ya. Oke. Tarotnya segitu aja. Oracle card dari Literary Witches Oracle card, ya, kita dapat Wildflowers, School, The Body. Dalam bawah sadar kita elixir. Wildflowers, ini tentang sesuatu yang liar, indah tapi liar. Ini energi Mars square Jupiter. Buat gue ya, Wildflowers, liar tapi indah, Mars square Jupiter. Kenapa? Mars itu kan action. Dia ingin actionnya punya nilai, tapi dia mempunyai tantangan. Tantangannya adalah struktur itu sendiri. Karena nggak semuanya itu harus punya struktur. Nggak harus. Untuk menjadi indah, nggak harus punya struktur. Semesta itu sangat tidak teratur, tapi teratur. Chaos.
dan gak semuanya yang kita atur itu. Jadi kan Tuhan itu punya caranya sendiri. Tuhan itu misteri, ya kan? Tuhan itu misteri, dan dia punya caranya sendiri dalam dan dia lebih tahu. Jadi, dan itu di luar dari logika, kemampuan lo berlogika atau bernalar manusia. Makanya kita sebut dia misteri. Wild, liar, tapi indah. School, death, juga rebirth. Itu pasti sih. Kalau yang namanya kematian itu pasti ada kelahiran. Yang namanya ending pasti ada beginning. Jadi ini kalau ngelihat kematian gini, tergantung fokusnya kita sendiri, persepsi kita, perspektif kita sendiri bagaimana. Kalau kita melihat kita fokusnya di kematian, ya kematian, silahkan bersedih. Tapi kalau fokusnya pada kelahiran, artinya kita punya potensi. Balik lagi, hidup itu pilihan, dan hidup itu perspektif. Apa yang kita pilih dalam melihat, itu mencerminkan masa depan kita sendiri. The body. Dia megang pepaya ya, di bawah di perutnya, kayak rahim itu sendiri. Bagaimana kita jadi sebenarnya semesta kita itu adalah body kita sendiri, badan kita sendiri, home kita sendiri, rumah kita sendiri. Bagaimana kita memperlakukan tubuh kita, kita memperlakukan dunia kita, semesta kita. Dan itu nggak ada instruksinya bagaimana kita harus melakukan, menjaga tubuh kita. Nggak ada instruksinya. Mau dengerin sih boleh, mau dengerin orang lain. Buat gue apapun informasi di sekitar kita itu semua referensi. Tubuh kita bisa healing sendiri kok, bisa menyembuhkan kok. Tapi ya yang tahu cuma diri kita sendiri. Bagaimana kita memperlakukan tubuh kita, itu cerminan dari apa yang lagi kita rasakan. Elixir itu ramuan untuk eternal life, hidup yang abadi. Kematian itu sendiri juga kehidupan abadi. Tergantung perspektif kita melihat kematian itu sendiri. Dari Wisdom of the Oracle kita dapat higher power, di bawahnya white flowers. Kita dapat peace, di bawahnya school. The tribe, di bawahnya the body. Di bawahnya elixir, alam bawah sadar kita adalah round and round. Higher power, kekuatan itu ya, kekuatan higher power itu kesadaran kita akan segala sesuatu yang terjadi pada diri kita sendiri, kemampuan dalam memahami segala sesuatu itu di luar dari struktur tadi, wildflowers, di luar dari segala ketentuan yang ada. Peace, di bawahnya school, kematian. Ada peace, ada damai di dalam kematian. Fokus kita kemana? Perspektif kita apa?
Bayangin orang yang sakitnya lama banget gitu, kita sebagai manusia, kita sebagai keluarga gitu, kita maksain dia hidup loh, dengan mengobatinya terus gitu kan. Kita maksa dia untuk hidup, padahal hidup itu perjuangan, jauh lebih menderita dibanding di saat kematian itu sendiri. Kebayang gak sih? Yang koma itu kita paksa untuk hidup. Lebih gampang mati kok dibanding hidup. Dan kita maksain orang-orang sakit itu untuk terus hidup. Tribe. Di bawahnya the body. Tribe itu kan tentang ya komunitas kita. Jadi berangkat dari diri kita sendiri, badan kita, keluarga kita, rumah kita. Apa yang kita itu mencerminkan badan kita juga mencerminkan rumah keluarga kita. Dan keluarga kita, lingkup kita, mencerminkan lingkup lebih luas lagi. Begitu seterusnya sampai ke dunia itu sendiri. Society, masyarakat, itu kita. Jadi semuanya bagaimana kita memperlakukan diri kita, itu adalah cerminan. Dan society kita, masyarakat itu terbentuk dari bagaimana kita memperlakukan diri kita. Itu cermin. Kalau a sick society, masyarakat yang sakit, berarti gitu kan, setiap individunya juga sakit. Itu menurut gue. Round and round. Terus aja kita menyalahkan orang lain. Bisa nggak kita menyalahkan diri kita sendiri? Dan sebelum bisa menyalahkan orang lain, kita coba melihat lagi ke dalam, ke diri kita sendiri. Kita melakukan kesalahan yang sama atau enggak? Pemahaman apa yang akan gue dapat dengan energi yang sama, yang berbeda, supaya gue bisa keluar dan membuat perubahan itu. Jangan menuntut perubahan di saat kita tidak mau berubah. Oke, segitu aja untuk energi dan intuisi tanggal 23 dan 24. Sampai ketemu besok lusa tanggal 25. Ya.